Nah, ini nih Om, saya juga mau nunjukkan juga ke Detikers, Om juga nanti bisa ikut sekalian berkomentar. Belakangan ini ada yang juga happening dengan terkait dengan isu sepeda ini, yakni ada sebuah kelompok sepeda yang mendapatkan peristiwa penunjukan jari tengah begitu, ibaratnya bisa kita katakan seperti itu gitu ya. Yap. Ini foto viral ya di media ini sosial viral banget, Om. Dan lumayan menuai pro kontra gitu dari beberapa pihak. Daripada kita basa-basi ya Kak ya. Langsung saya kalau gitu kita akan coba lihat nih. Ini dia Om. Kita lihat sama-sama. Oke, nah ini dia nih ada masuk juga di sejumlah headline, terutama di Detik juga ini mengangkat isu ini. Si pesepeda juga kemudian juga memberikan juga klarifikasi juga ya terkait dengan insiden ini. Bahkan tidak jarang bahwa netizen malah sebagian besar menyalahkan pesepeda. Yap. Karena ternyata terlihat mengambil jalur atau melewati jalur yang bukan pada tempatnya begitu. Karena diharapkan sih katanya kalau pesepeda mah harus jalur yang paling kiri dari ruas jalan yang ada di ibu kota. Dan langsung saja kalau begitu ya, ini kayaknya kita sudah lihat semangat pengen langsung komentar menyampaikan dari sisi Mas atau Om Tino nih terkait dengan pengacungan jari tengah dari pengendara roda 2 begitu ya kepada para bikers. Om Tino silakan Om, gimana nih pendapatnya? Oke. Menurut saya bahwa memang perlu pembelajaran atau informasi yang jelas buat masyarakat dan buat si penghobi sepeda itu sendiri. Saya menyadari, tapi apakah bisa dipergunakan untuk sepeda-sepeda seperti road bike? Itu juga perlu dipikirkan ulang. Kenapa? Di jalur sepeda yang telah dibuat oleh pemerintah bagus sekali gitu ya. Cuman kan itu untuk 25 km per jam. Maksimum 25 km speednya. Sementara teman-teman yang ada di dalam kegiatan road bike pagi-pagi dengan kelompok itu bisa 40 off 50 km speednya. Dan itu ada yang 30 km per jam, ada 35 km per jam, ada 40 km per jam. Begitu cepatnya. Sehingga jalur yang kecil itu kemungkinan, mohon maaf, belum bisa dipergunakan sama kita. Satu, kedua, kemungkinan saya lupa, tapi saya ingat sekali pada saat kawan-kawan yang tadi ada di kelompok itu, kawan-kawan itu menjelaskan betul bahwa memang suka ada mobil, kendaraan busway atau Transjakarta yang berhentinya pas sebelum tanjakan Duku Atas. Sehingga kalau ada dua kelompok yang ingin menyusul, sementara jalur satu dipergunakan oleh kendaraan bus gitu, sehingga jalur dua dipergunakan oleh grup yang pertama dan grup yang kedua tuh akan menyusul dari jalur yang ketiga. Itu nggak bisa dihindarkan dengan kecepatan yang berbeda. Gitu. Dan nggak mungkin dengan kelompok itu mereka menarik tuas rem seketika dari even kecepatan mereka 20 atau 30, nggak mungkin dengan segera itu terjadi, bisa crash di dalam kelompok itu sendiri gitu. Ya kalau menurut saya kalau kejadian itu dilewatkan saja mungkin butuh waktu 2-3 detik nggak akan terjadi. Tapi memang butuh juga informasi buat kawan-kawan bahwa sebaiknya kita mempergunakan, kalau memang diizinkan, kita mempergunakan jalur satu, bukan jalur 2 atau jalur 3. Sehingga kalaupun kita mesti mendahului kelompok yang lebih lambat dari kelompok kita hanya menggunakan jalur 2. Sehingga jalur tengah atau jalur 3 itu bisa dipergunakan oleh kendaraan yang lebih cepat. Nah, itu juga kan perlu informasi yang tidak terputus-putusnya bagi kami, bagi komunitas atau juga bagi masyarakat. Sehingga mohon maaf kalau memang yang dipakai sama kami ya itulah adanya gitu loh. Nggak mungkin orang ingin naik sepeda dengan seada-adanya, ala kadarnya, nggak bisa.
Kenapa kita pakai baju model begini? Karena itu sangat nyaman untuk kita dengan speed yang tinggi, dengan kalau kita sudah keringetan, kita nggak bisa menghindar. Wah, terus orang bilang, wah itu karena begini, karena itu orang-orang kayak, bukan itu masalahnya. Masalahnya mohon maaf, mungkin kami belum terinformasi dengan baik bahwa penggunaan jalur, udahlah, kalau kita dipaksakan dimasuk jalur yang sudah disediakan, ya bukan lagi route bike namanya, ya bike to school atau bike to work atau apa begitu loh. Itu saja sebenarnya. Mungkin akan berkembang pembicaraan. Sebenarnya sih kawan-kawan itu mesti lebih wise aja. Ada satu kata yang mungkin perlu digaungkan sama kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris itu share the road. Share the road, kita berbagi jalan. Kita berbagi jalan ini kan jalan umum, kita ada pengumuman informasi bahwa kita dilarang nanti untuk jam sekian, untuk Senin sampai hari apa kita nggak boleh pakai itu. Dan ini kawan-kawan ya karena biasanya kita main 1,5 jam ya udah yang satu mainnya ke jalur yang lain yang nggak ada jalur sepeda sehingga bisa pakai jalur mana aja. Tapi tetap sebagai kelompok sepeda, sebagai grup sepeda kita mesti aware bahwa share the road. Kita bagi jalan ini untuk kita dan untuk orang lain. Jangan lupa bahwa orang lain juga butuh waktu, gitu. Bukan hanya kita, gitu. Tapi ya minta maaf juga sama pengguna jalan umum bahwa berilah kita waktu paling tidak 1,5 jam kita sudah selesai. Setelah itu ya silahkan saja dipergunakan jalan karena kita tidak ada di situ lagi. Terima kasih.